Halo guys, bisa nggak sih sebuah inovasi Xenix tipe G di full convert interior menjadi tipe Q? Nah, jawabannya ada di video ini. Karena di video ini mungkin ada beberapa yang sama dengan video-video sebelumnya, ada juga beberapa yang nggak sama dengan video-video sebelumnya. Nah, jadi Innova ini adalah inovasi Xenix tipe G bensin guys, jadi bukan hybrid ya. Jadi kalau kalian itu mau beli sebuah inovasi Xenix, yang perlu kalian pertimbangkan adalah kira-kira kalian mau yang bensin atau hybrid dulu guys sebelum mikirin tipe, karena dua mesin ini sangat berbeda. Yang satu ada baterainya, ada yang satu full bensin doang, jadi yang satu hybrid, yang satu bensin. Nah, buat kalian yang mungkin pengen cari BBM yang hemat tanpa berpikir secara depresiasi untuk mobilnya, kalian bisa ngambil di sebuah Innova bensin, tapi ambil di Innova hybrid. Tapi kalau kalian berpikir nanti kalau misal kayak saya jual lagi, kira-kira drop nggak ya harganya, atau mungkin baterainya kira-kira saya mau pakai nanti 5 tahun lagi dijual, harganya drop nggak ya, itu kalian bisa ngambil Xenix bensin. Karena di Innova Xenix bensin pun sebenarnya ada kelebihan dibanding dengan Innova Xenix hybrid. Nah, ini ada Innova Xenix bensin yang udah kita full convert ke Xenix tipe Q. Tipe Q guys, bukan tipe V ya guys, karena udah kita tambahin cup holder originalnya Xenix tipe Q, lalu kita tambahin armrest yang lebih besar dibanding original Xenix tipe Q, dan kita pasangin electrical leg-rest di Xenix tipe Q. Karena kalau misalkan beli Innova Xenix tipe G pun, itu buat kalian bawa ke AG Jok, itu kalian saving ratusan juta guys, bener-bener ratusan juta. Karena kalau kalian pengen upgrade ke tipe Q guys, itu selisih ini Xenix tipe G bensin harganya 420-an juta sekian. Kalau kalian ngambil Xenix tipe Q, itu harganya 620-an sekian. Jadi selisihnya exactly hampir kurang lebih 200 juta guys. Dengan 200 juta kalian itu bisa dapat fasilitas interior dengan captain seat. Kalian modifikasi seperti ini itu bisa jauh lebih murah dibanding 200 juta sekalipun. Bahkan modifikasi kayak gini dia nggak sampai 30 juta kalian udah bisa modifikasi dapat Xenix rasa tipe Q. Nah, kita bahas untuk Xenix ini guys. It sound right, boys. Nah, jadi buat pertimbangan kalian yang mau ngambil sebuah Innova Xenix. Nah, jadi beberapa customer kita ada yang cerita dia ngambil Xenix tipe G karena apa? Hybrid, karena pengen nyobain teknologi hybridnya Toyota, pengen mengalami iritnya BBM daripada sebuah mobil Toyota, atau hybrid termurahnya Toyota. Yang ketiga juga nggak butuh sunroof, itu kalian bisa ngambil Innova Xenix G hybrid, karena harganya itu kalau nggak salah tipe G hybrid itu 460-an guys, jadi masih di bawah 500 juta. Tapi kalau kalian pengen ngambil Xenix yang mulai ada sunroofnya, itu kalian boleh consider untuk ngambil Xenix yang tipe V, karena yang Xenix tipe V itu udah mulai ada panoramic roofnya. Sedangkan tipe Q, kalau pengen kalian males ribet, udah ngambil tipe tertinggi aja, semua udah lengkap, udah full chocolate pun
kalian bisa ngambil Innova Xenix tipe Q. Tapi jangan lupa, itu untuk pekerjaan kulit, untuk kalian bisa bikin captain seat, kalian bisa bikin electrical leg rest, kalian upgrade jok depan elektrik, itu paling-paling juga kalian mentok spending di kita ya. Untuk upgrade full nih Xenix rata-rata ya di kita belum ada yang mungkin tembus sampai 60 ya, masih 50-an itu udah full spec banget guys. Itu kalian bisa upgrade di sebuah Xenix tipe Q kalian untuk jadi tipe Q. Bahkan bisa lebih murah dari tipe Q. Kalau kalian pasang pilot seat foot itu harganya juga masih jauh dibanding dengan tipe Q guys. Nah tapi kalau kalian malas ribet, kalian pengen depresiasi paling dikit, biasanya tipe-tipe paling tingginya Toyota itu depresiasinya paling dikit ya, jangan salah ya guys. Nah jadi Xenix ini adalah Xenix tipe G bensin yang udah di-upgrade dengan bodykit modelista, lalu lampu-lampunya juga udah diganti aftermarket, dan udah pasang ini ya guys, DRL Xenix yang aftermarket yang tembakannya tipe Q. Jadi bukan original, karena kalau yang original dia biasanya ini yang original, karena biasanya kalau yang non original itu ada LED-nya, tapi secara tampilan sama aja sih guys. Dan ini bikin kelihatan Xenix kalian jadi tipe yang lebih tinggi dibanding dengan yang tipe Q biasa. Nah lalu untuk modifikasinya guys, ini juga udah diganti velg dari HSR guys. Nah, tapi saya nggak tahu ini spek velgnya apa, tapi kalau saya lihat sih lebar 8,5, ET 20 atau 30-an. Jadi ini pasti lebar 8,5 guys. Jadi cara membedakan velg lebar 8,5 dan 11,5 adalah dari gendut bannya ini guys. Jadi ketika kalian lihat velg yang bannya ini agak narik, bentuknya agak donat, biasanya itu lebarnya 9 sampai 9,5. Tapi kalau miti kayak gini guys, atau flat kayak gini, kotak gini, ini hampir pasti speknya menggunakan lebar 8,5. Nah, lalu untuk spek ban yang dipakai ini dari HSR 18. Lalu ini ban yang dipakai adalah menurut saya adalah ban dengan value for money terbaik, karena dari segi harga dia lebih terjangkau, harganya cuma setengahnya Michelin. Dari segi kenyamanannya dia empuk, silentnya juga mirip banget sama Michelin guys. Cuma memang LM705 ini dia minusnya adalah di wet grip guys. Jadi ketika hujan itu gripnya kalah sama Michelin. Tapi untuk saya rasa yang saya udah alamin, saya coba mobil customer, mobil teman, bandingin saya mobil saya sendiri, saya pakai LM705, itu feel-nya mirip guys. Bisa dibilang 97% sama guys. Jadi ketika ngelewatin jalan jelek, lewatin jalan halus, saya udah tes semua, ban ini cukup oke. Cuma memang karena dia soft compound, bannya itu lebih cepat habis dibanding dengan Michelin. Tapi kalau dibandingin cepat habisnya gimana, mungkin kayak Michelin rata-rata 40.000 atau 40.000 km dia udah mulai habis. Ya LM705 paling 30.000 guys. Jadi secara kecepatan habis ini kompon bannya ini selisihnya sedikit, tapi harganya tuh jauh banget guys. Jadi menurut saya tetap value for money terbaik saat ini adalah di Dunlop LM705. Dan ketika kalian pakai Dunlop LM705 itu ada varian yang 23555 R18, dan ini cakep banget terpasang di sebuah Innova Xenix, jadi kelihatan SUV look banget dan lebih kelihatan keker. Dan di Xenix ini ketika kalian pakai ban yang ring 18 itu jadi cakep banget. Sebenarnya bisa 19, cuma dari segi nilai ekonomisnya menurut saya kurang, karena 19 itu udah harga bannya udah pasti mahal, lebih mahal dibanding yang. Jadi kalau misal kalian ngomong ban itu dari 17 ke 18 itu naiknya dikit, mungkin 100, 200. 16 ke 17 mungkin naiknya 100, 200 ribu ya guys. Dari 17 ke 18 naiknya 100, 200 ribu. Begitu kalian naik 19, itu harga bannya naik 2 kali lipat guys. Jadi kalian mesti pertimbangan itu. Jadi kalau misal kalian ke toko velg nih, mau ganti ring 19, kan dia keluarin stok-stoknya. Sebenarnya ada yang harganya lumayan terjangkau, tapi di harga yang terjangkau itu kayak mungkin merek-merek yang lain ya, maksudnya bukan Dunlop lah. Ya kita nggak sebut brand ya, cuma istilahnya merek-merek lokal. Itu feel-nya itu berisik guys. Jadi yang menyerupai dengan ban-ban berkualitas baik ya, ini dari segi harga salah satunya
LM705. Nah, jadi ketika kalian naik ke 19, langsung budgetnya naik 2 kali lipat, guys. Jadi itu kembali ke pilihan kalian, guys. Kalau saya untuk mobil harian atau daily 18 sih cukup, tinggal tebelin bannya jadi 35, 55, jadi kayak gini, guys. Jadi kelihatan SUV look banget, nggak kelihatan kayak MPV, guys. Nah, jadi di Xenix ini itu di semua tipe G, V, sampai Q, bensin maupun hybrid, semua joknya ini masih manual, guys. Dan biasanya di di semua Xenix, guys, itu dia, nah di sininya suka naiknya tuh lambat, guys. Nah, ini termasuk yang cukup oke, tapi biasanya yang kita kerjain itu sebelum kita kerjain juga naiknya udah lumayan lambat, terutama di Xenix tipe V yang ada TV-nya, guys. Nah, lalu Xenix ini itu ketika kalian ngambil tipe G itu dia masih karet. Untuk tipe G bensin dia MID-nya masih biasa kayak gini, guys, jadi belum gede. Tapi yang hybrid dia udah gede MID-nya. Untuk dari segi fitur-fitur mungkin ada cruise control segala macam, sunroof. Tapi kalau kalian yang bisa kalian nikmati selalu adalah posisi driver. Kalau kalian di baris pertama kalian bisa ganti dengan jok elektrik, atau mungkin setirnya kalian kulitin. Ini kalian kulitin semua karena yang tipe G biasa itu dia masih full plastik. Lalu untuk kenyamanan di baris pertama juga terutama kayak steering kalian bisa ganti juga. Dan ini kalau udah dikerjain ini wajib banget dibungkus kulit lagi supaya empuk, karena aslinya itu dia masih plastik biasa, guys. Jadi kayak di pencet itu nggak ada kulitnya sama sekali. Kalau di tipe V dia udah ada kulitnya tapi busanya tipis, jadi ya sama aja, guys. Jadi lebih baik kalian ganti yang busanya lebih tebal jadi lebih empuk. Nah, jadi di Xenix ini, guys, itu udah kita upgrade dari segi interiornya, terutama nanti di baris kedua, karena di baris pertama ini ya kita kerjain kulit dengan microfiber, ada perforasi, stitching warna hitam, lalu dashboardnya ini jadi ada full kulit semua dengan stitching warna silver. Nah, untuk setir masih standar. Ini udah kita kulitin dengan busa yang lebih tebal 6 mili, dan karpetnya udah diganti ke karpet 360 karena karpet aslinya itu dia masih bludru ya, guys. Jadi kayak lebih apa ya, agak gampang kotor, dan kalau kotor lebih susah ngebersihinnya. Dan kemarin kita cek ternyata di Xenix ini ada perbedaan sistem interior dibanding dengan Toyota sebelumnya. Jadi di Xenix ini dia ada power outlet, ada charger lagi di belakang. Dan setiap power outlet dan charger ini itu dia punya sikring sendiri-sendiri. Jadi agak unik, guys. Jadi ini dia punya sikring sendiri, dia sikring sendiri, di sini sikring sendiri. Jadi bener-bener safety-nya itu lebih safety dibanding dengan Toyota yang dulu-dulu. Ya karena memang dia lebih detail sikringnya untuk pengaturan elektrikal yang lebih detail. Kayak di sini dia 7,5 ampere, di sini 7,5 ampere. Jadi kemungkinan kalau misal 7,5 ampere ya sebenarnya dibagi dua ya, 3 amperan lah ya. Satu charger ini mungkin dia di limit sekitar 3 amperan. Lalu di situ 15 ampere. Jadi sebenarnya kalau misal kalian mau lebih secara logika, ketika kalian mau bener-bener fast charging, sebenarnya charger itu harusnya malah di sini, guys, karena dia bener-bener bisa ampere lebih besar. Jadi kalau misal kalian ngerasa di sini chargernya itu kok ngecas lama ya, mungkin handphone kalian bisa sampai 6-7 ampere gitu ya, itu kalian lebih baik pakai power outlet karena dia dipakai untuk arus listrik yang lebih besar, guys, di bagian power outlet ini. Jadi ketika kalian ini kapasitasnya 3 ampere, itu sangat wajar kalian butuh ampere lebih besar, ya nggak bisa. Makanya saya pernah coba colokin laptop di sini, guys, ya itu nggak bakal bisa, guys, karena memang dia cuma 7 ampere gitu. Nah, kalau misal kalian mungkin mau ngecas laptop, mungkin kalian bisa ambil arus dari power outlet, itu ampere jauh lebih besar dibanding yang di sini. Nah, itu sekedar knowledge saja ya, guys, untuk inovasi Xenix. Nah, lalu untuk bagian dashboard sampai sini kita catin semua. Dan tipe G ini sebenarnya yang menurut saya wajib adalah penggantian sistem daripada spionnya, karena spionnya ini dia masih manual. Kita posisi duduk, jadi ketika di inovasi Xenix ini, guys, itu joknya memang gede, nyaman, dan posisinya lumayan tinggi. Jadi kalau kalian
masuk di interior Innova Series ini rasanya lumayan SUV ya guys. Untuk di Xenix ini itu bagus atau enggak tergantung selera kalian. Tapi hampir dari segi interior, hampir semua di Innova Xenix ini itu kita bisa upgrade di Agijo guys, seperti itu. Nah ini adalah piano black tapi yang tempelan guys. Jadi kalau kalian lihat ini tuh gap antara ini jadi nggak rata, dan tuh ketika diketok-ketok itu getarannya tuh lebih kerasa guys, kayak truk gitu. Kayak kan kalau di lem di sini lemnya nggak mungkin semua guys, semua ada double tape-nya, tapi cuma beberapa yang nempel lah. Bagian yang nggak kena double tape itu jadi bunyi-bunyi guys. Jadi kalau kalian pasang seperti ini biasanya akan timbul rattling yang nggak jelas, dan juga ketika dicabut malah panelnya tuh rusak karena sifat lem adalah merusak guys. Jadi kalau misal kalian pemasangan apalah yang menggunakan lem, biasanya kan udah nggak bisa balik lagi guys. Jadi udah rusak secara permanen. Jadi kalian boleh pertimbangin mau pasang atau enggak barang-barang tempelan seperti ini. Nah ini door trimnya udah kita ganti full leather atas dan di bagian bawah, dan ini stitching warna hitam. Jadi yang tadinya di semua tipe nggak ada stitchingnya, ini jadi ada stitchingnya. Di tipe Q ada stitching tapi di sini doang guys, kayak gitu. Jadi modifikasi di baris pertama seperti itu. Ini karpet 360, dan karpet 360 ini dia nyambung sampai ke seat plate luar guys. Jadi kalau kita ngebersihin tuh nggak perlu turunin karpet. Jadi lebih praktis, lebih gampang dibersihin guys, seperti itu. Dan ini ada kantongnya, jadi kalian taruh handphone pun di sini nggak masalah. Nah, jadi kita udah sampai ke baris kedua guys. Jadi di baris kedua ini itu kita udah full convert menjadi tipe Q secara duduk di jok tengah ya guys. Nah, jadi di jok tengah ini udah full convert ke tipe Q. Jadi Xenix ini udah dibikin symmetrical captain seat. Jadi di sininya nggak dipotong kotak doang, tapi oval-ovalnya itu kita bikin sama kayak original tipe Q. Jadi memang kanan dan kiri ini panjangnya beda guys. Kenapa beda? Karena memang original, karena di sini tuh ada rangka guys di dalamnya. Kalau kalian bikin sama sekecil ini guys, itu bakalan mengorbankan rangkanya. Jadi lebih baik dibikin seperti ini, karena original tipe Q pun itu juga bisa dibilang memang oval kanan kiri, tapi tipe Q itu juga di sini lebih besar, karena ya nggak tahu karena apa ya. Itu nggak bisa tanya Toyota kenapa gitu. Cuma memang menurut saya ini adalah symmetrical captain seat terbaik yang mungkin bisa kita bikin. Jadi di sini oval, sininya juga oval, di sini juga oval, dan ini armrestnya lebih gede dibanding original tipe Q. Yang tipe Q cuma 4 cm, ini 7 cm guys, dan bisa diatur ketinggiannya juga. Nah, lalu selain itu kita pasangin cup holder table originalnya Toyota tipe Q. Jadi di sini ada cup holdernya, dan ini bisa naik turun. Ini bener-bener udah kayak tipe Q guys. Dan ini kita pasangin electrical rest guys. Jadi kalau kita mundur mentok ke belakang, kita naikin electrical rest. Wah, nikmat sekali guys. Wah, apalagi ini bisa tinggi banget ya, karena posisinya di sini nggak ada baterai. Jadi benar-benar kayak kita bisa relaxing di bagian belakang. Jadi posisinya seperti ini. Ini enak banget. Ini berasa kayak mobil Alphard guys. Jadi ketika kalian pasang seperti ini, itu udah bener-bener seat keduanya itu hampir mentok. Kenapa bisa dibilang hampir mentok? Karena belum ada TV-nya guys. Dan kalian bisa pasang meja juga, kalian bisa pasang TV di sini. Nah, jadi sebenarnya TV originalnya Xenix itu harganya lumayan pricey. Saya udah ngecek ke Toyota, satu TV itu berserta bracketnya sekitar 9 jutaan. Jadi kalau dua itu 18 jutaan, tapi sebenarnya kalian bisa akalin guys. Kalian beli bracketnya di Toyota, lalu TV-nya kalian pasangin aftermarket. Itu kalau aftermarket kalian dengan RAM 3 atau 4, lebar yang lebih gede dibanding originalnya 11-12 inch, itu kisaran 7 juta guys untuk TV-nya. Jadi kalian bisa pasangin TV dengan bracket original Toyota dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, jadi ketika dipasangin electrical rest atau captain seat, apakah mengganggu fungsional daripada joknya? Nah, kita tes ya guys. Jadi di Innova Xenix ini ini adalah tuas sliding, ini ada tuas reclining. Jadi ketika kalian pasang electrical rest, nah ini sliding sama sekali tidak mengganggu
sliding daripada originalnya. Dan nah ini jadi dan ketika dia udah kalau pasang gini ya, udah recliningnya turun juga, dia tetap bisa sliding seperti originalnya tanpa fungsi originalnya terganggu sama sekali. Nah, jadi kita bikin seperti ini elektrik-elektriknya supaya menyerupai tipe Q. Nah, jadi sekarang kita ngomong value for money, guys. Nah, sekarang kalau kalian pengen sebuah interior inovasionis tipe Q, misal nih kalian pasang jok kulit, harganya 7 jutaan, dashboard mungkin 2 jutaan, ya total 9 sampai 10 juta lah untuk pekerjaan kulit, taruhlah 10 juta. Lalu kalian pasang elektrik mungkin ya total budget segini ya guys, itu bentar saya 22. Nah, kalau kita pasangin TV nih guys, bener-bener mirip kayak tipe Q, itu habisnya sekitar 38 jutaan guys. Jadi ketika kalian full comfort inovasionis tipe Q ke Q, itu budget kalian 38 juta. Jadi kalian keluarin 80 juta, kalian dapat mobil interiornya rasa 600 tuh 30 juta guys. Jadi selisih 200 juta kalian bandingin sendirilah, kira-kira 200 juta dibanding dengan dengan taruh 40 juta lah, 35 sampai 40 juta. Nah, itu kalian bisa saving berapa guys? 160 juta guys. Itu 160 juta kalian bisa ngajak bini ke Eropa di akhir tahun, ngajak sekeluarga. Juga uangnya masih sisa guys. Jadi kalian bisa buat bayar sekolah anak sampai beberapa tahun ke depan. Bahkan kalian bisa buat ajak jalan-jalan anak kalian juga, bisa bener-bener budgetnya buat traveling dibanding dengan kalian nyetorin duit untuk beli mobil yang lebih mahal. Toh kalian dapat interiornya sama guys. Jadi semua balik lagi ke kalian kira-kira tipikal orang seperti apa. Kalau pengen ya kalian agak repot sedikit, kalian tinggalin ke jok, dengan budget 40 juta kalian dapat apa aja, itu saya jamin kalian minimal dapat interior tipe Q guys, minimal guys, itu minimal guys. Jadi kalau kalian pengen 200 juta kalian gelontorin nih buat interior ya kan, udah jadi Alphard guys, udah dapat pilot seat depan belakang kali itu masih sisa lagi guys. Jadi semua kembali ke kalian. Kalau misalkan kalian pengen modifikasi pengen yang mahal ya kalian bisa ngambil tipe V atau tipe Q, karena tipe V juga dia value juga lumayan baik. Tapi ketika tipe Q ya mungkin kalian bisa, ya semua tergantung kalian lah, kalian pengennya seperti apa, pengen yang udah masakan yang udah jadi, atau kalian racik-racik sendiri, atau kalian sewa koki pakai agejo gitu ya. Kalian kasih nih mobil nih, modifin ya dengan 40 juta bahkan 50 juta itu udah jauh lebih murah dibanding dengan tipe Q guys. Jadi semua kembali ke kalian, kalian pengennya seperti apa. Nah, jadi gitu guys untuk Xenix ini. Dan kalau misal kalian itu modifikasi Xenix tipe G dengan budget 40 juta, kalian bisa beli secara cash ya guys. Kalian bisa asuransi sampai 5 tahun ke depan guys. Jadi kalian bisa buat beli asuransi mobil, kalian bisa buat beli asuransi jiwa, kalian bisa buat beli satu mobil lagi guys. Mobil 150 jutaan kan juga lumayan ya, ada gitu ya, maksudnya dapat satu mobil lagi. Jadi semua kembali ke kalian. Dan kalau misal kalian tanya ke saya ya, kira-kira lebih baik kalau saya dapat mobil Xenix baru, itu lebih baik kita coating atau PPF. Nah, biasa PPF kan harganya sekitar 20 jutaan guys. Nah, kalau coating kalian itu paling spending 4 jutaan. Nah, which is PPF yang bagus itu rata-rata udah 25 juta ke atas. Ya memang kita nggak ngomong bengkelnya ngecuan banyak atau gimana, cuma memang dari segi bahan pun PPF lebih mahal guys. Jadi sebenarnya jasa tuh sama-sama aja. Nah, paling beda di bahannya yang lebih mahal. Nah, kalau PPF sama coating mending mana? Itu kalau di pemahaman saya guys, itu ketika kalian ngambil beli mobil untuk kalian simpen, itu kalian wajib banget PPF. Tapi kalau kalian beli mobil untuk kalian pakai, itu lebih value for money itu coating guys.
Karena apa? Selisihnya terlalu jauh guys. Untuk coating 4 juta, 5 juta ke 25 juta. Itu 5 kali lipat loh guys. Dengan 20 juta kalian bisa dapat asuransi 5 tahun guys. 4 tahun guys. Jadi 4 tahun kalian lecet tinggal catin aja. Lecet tinggal catin aja. Bahkan kalau PPF kalian terjadi accident malah mobil kalian kan nggak diganti. Malah kalian keluar bayar PPF lagi ya guys. Tapi kalau kalian beli asuransi itu ketika mobil accident atau amit-amit terjadi accident yang lumayan parah lah, itu mobil kalian kan juga diganti spare partnya jadi kayak baru lagi gitu. Jadi menurut saya value for money apa? Menurut saya ketika kalian simpan mobil yang benar-benar kalian jarang pakai dengan resiko kecelakaan yang kecil, itu kalian wajib banget pasang PPF. Tapi kalau mobil kalian harian yang mungkin setahun 25.000, 30.000 km dengan resiko di jalan yang besar, itu kalian mending kalian coating terus sisanya 20 juta kalian beli asuransi 4 tahun guys. Itu lebih masuk akal menurut saya sih. Tapi ya kembali ke kalian, kalau kalian beli Xenix untuk disimpan, nggak untuk dipakai jadi mobil simpenan, ya itu beda cerita. Itu kalian bisa PPF. Tapi kalau sekedar untuk nyucinya lebih gampang atau mungkin kalian pengen lebih kelihatan bersih terus, itu sebenarnya bukan mobil simpenan. Itu kalian mending coating beli asuransi 4 tahun guys. Itu lebih masuk akal sih buat saya ya. Cuma ya kembali ke kalian, kalau kalian di tabungan puluhan miliar ya terserah lah mau itu kalian mau spending buat apa gitu. Jadi gitu aja ya guys untuk konten kali ini. Sampai ketemu lagi. Kalau kalian modifikasi seperti ini, kalian bisa kontak Aki Jok Semarang atau Aki Jok Serpong. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.